Aduh, gue mah sebagai fans MU kayaknya nyerah ngeliat Liverpool. Premier League puncak, Champions League puncak. Ini benar-benar kayaknya tim yang serakah nih. Apa-apa di puncak soalnya Bang Buma. Nih gue juga curiga jangan-jangan tadi pagi nih semua fans Liverpool di IG story-nya nih pada nulis kasih trofinya sekarang. Jangan kayak gitu tuh kan kita nggak tahu kan. Ini pede banget dari awal dong ngomong pede banget. Kasih sekarang. Biasanya yang song-song gitu nyungsep. Tapi Hati-hati. apakah memang betul Liverpool sesempurna itu di Liga Champions? Nah, ini kita bahas lagi karena kita tahu Liverpool lawan Lille Ya. bermain lawan 10 orang dari menit 56 tiba-tiba kebobolan 1 gol. Yap. Apakah pertahanan Liverpool menjadi tanda tanya nih? Gua rasa sebagai kalau fans untuk- Liverpool langsung. Iya, untuk Ya. tanda tanya gue sih nggak terlalu khawatir sama match semalam ya, karena mereka Lille juga nyetak 1 gol dari 1 shot on target mereka, dan ini justru pertandingan yang penting banget bagi Kwanza untuk balikin kepercayaan diri dia, karena jujur Kwanza bukan pemain yang sama Ya. dibandingkan sama musim lalu. Dan kalau ngomongin Liverpool, emang kelihatannya skornya tipis ya, 2-1 gitu pertandingan semalam, tapi dari segi dominasi itu kelihatan Liverpool dominan banget sebenarnya. Lille nggak bisa terlalu nyaman untuk bangun serangan juga, dan serangan-serangan mereka berhasil dimentahkan. Jadi overall ini kemenangan yang menurut gue cukup meyakinkan bagi Liverpool. Dari lini depan mereka tetap tajam, dan yang terpenting kan ini ngejaga pemain kebugaran ya. Dan gue ngerasa Slot juga cukup cerdik di pertandingan ini. Gue kaget sejujurnya Gareth Van Berg tetap jadi start di pertandingan ini, tapi ternyata dia ganti gitu. Berapa lagi yang benar? Data-data Bang Abar. Statistik. Lu lihat bukan? Salah ini kecil banget ya. Gua Bandinginnya kira Van Dijk. Van Dijk Salah coach. itu. Van Dijk itu nggak sampai 2 meter, paling 190 Ayo ya. kan Cie, 170 Tapi ini. iya. Itu faktor kayaknya lapangannya agak turun coach itu kalau lihat turun. Kecil banget Agak dia ada itu. itu. Agak bagian salah ya pijakannya. Emang bro, coba cari tahu salah tingginya berapa bro? Height, salah Gue height. kaget lihat, kecil amat salah. Gue sih melihatnya Van Dijk raksasa ya, man. Van Dijk tuh kan raksasa banget dia. Karena kan Tapi- ada beberapa angle foto Van Dijk juga. itu paling 190. Wih, gede banget Tapi kan 190 juga still coach. 190 Enggak lah. dia. Big man banget. 175 tuh. 175. Salah 175. Gue 176 selevel. Dari bawah itu ya, dikit lah. Tapi Liverpool overall pergantian pemain juga cerdik, dan gue senang banget sama Harvey Elliott kan. Dan tadi malam Ya. ditunjukin di 2 match terakhir, tiap kali Harvey Elliott diturunkan sebagai pemain pengganti, gue rasa impactnya cukup berasa. Dan kalau dia bisa injury free sampai akhir musim, nggak terganggu sama cedera seperti di 6 bulan pertama, gue rasa ini bakal jadi aset yang valuable banget sih buat Liverpool sampai ke depannya. Bahkan Endo juga tiap kali dikasih kesempatan bisa bagus, dan semoga aja sekarang harapan fans Liverpool udah nggak ada yang cedera aja udah. Ya. Kalau dari segi performa selalu bisa ngasih yang terbaik kok itu menurut harapan fans lain. itu makanya beradunya di situ tuh. Tapi kalau bisa kayak begini dan pemain-pemain bisa di maintain fitnessnya dengan cara kayak begini, gue rasa sih optimis pemain bisa Lo gue terbebas ngeliat dari kalau cedera. misalkan Liverpool Van Dijk sama Konate cedera aja, kelar tuh back tengah tuh. Konate cedera aja, Iya. Van Dijk juga kesulitan kan, gimana kalau dua-duanya itu tuh. Jadi Bahayanya apalagi di kalau situ TA sebenarnya. juga nggak main kan pilihannya siapa coba? Kan Iya. Bradley. Bradley Kalau pun kiri ya Ini Robo. masih oke. Salah nggak main? Pilih siapa? Kiesa kok. Kiesa kemarin tapi mainnya bagus coach. Sebagus Kiesa kemarin tapi mainnya bagus coach. sebagus Chiesa masih 2 level di bawah Salah. Iya. Salah itu game changer. Sangat game changer. Jadi dan semoga Salah cabut tahun depan Nah, itu harapannya semua fans sama kayaknya. Van Dijk biar kita lihat secanggih apa Slot. Dan gue sih senangnya sama Slot tuh gini ya, dia di 6 match sebelum match yang ke-7 ini dia selalu gunain pemain-pemain terkuatnya, dan gue senangnya gitu. Daripada lu rotasi satu game ini tim terkuat, next match lu rotasi tim termuda tapi nyata hasilnya nggak maksimal, akhirnya lu di akhir-akhir harus berjuang lagi, mendingan kayak begini gitu. Lu udah kunci secepat mungkin di match terakhir lu bisa inilah rubber game doang, itu bisa lu main pakai pemain-pemain full muda pun nggak masalah, karena garansi udah didapetin sama Liverpool. Dan ini menurut gue game management yang bagus banget dari Slot, dari cara penggunaan pemain-pemainnya sih. Dan bahkan Curtis Jones saya tadi malam asisnya bagus banget yang kesalah tuh. Jadi luar biasa banget lah untuk Liverpool. Makin meyakinkan menurut gue makin kesini. Udah ngelewatin masa-masa Nikmati aja dulu. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Udah keluar Sampai lagi. kapan nggak tahu. Enjoy the moment. Hati-hati lu Zal, hati-hati lu Zal. Enjoy the moment. Soalnya kalau ngelihat gue di lini depan gak ada salah, ini agak sedikit Ngaruh. abu-abu. Walaupun memang kalau kita lihat coach pemain depan Liverpool nih sangat berlimpah. Iya. Chiesa, Luis Diaz, Iya. Cody Gakpo, Yes. Darwin Iya. Nunes. Iya. Diego Jota. Diogo Jota jangan dilupakan deh. Tanpa kehadiran Salah, apakah nantinya misalnya kalau kita berandai-andai 6 pemain ini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mo Gue Salah? nggak yakin. Karena nggak hanya lu butuh seorang leader juga. Lu butuh ini sama kayak gue sebagai pelatih, gue tahu ya kan dulu pemain amatir lah. Iya. Kalau lu masuk ke lapangan kiper lu canggih, oh lu udah santai. Dulu waktu gue ngelatih timnas futsal, gue lihat oh kiper gue canggih, oh gue udah agak santai. Atau pemain belakang gue canggih, gue udah santai. Dan itu berlaku untuk pemain juga. Ya. Jadi bukan hanya skillnya Salah aja, tapi kehadiran Salah untuk membuat presence-nya itu penting.
Dan kalau nggak ada salah, nggak usah dia cabut lah, cedera atau 1, 2, 3 itu ngaruh. Mungkin Liverpool tetap menang, tapi sangat pengaruh terhadap permainan Liverpool. Sepenting itu salah. Sama kayak gue tahun lalu bilang Kroos. Terus Madrid ya. Madrid memang berada di rank 1, tapi mainnya terseok-seok berkali-kali karena nggak ada Kroos. Modric sudah nggak bisa main lagi, nggak bisa 90 menit kan. Ya. Jadi sama kayak Salah nggak ada salah itu ngaruh banget. Dan nggak ada penggantinya. Chiesa bagus, gue suka Chiesa. Cuman dia bukan salah. Dan levelnya pun juga beda. Iya. Dan kalau ngeliat dari prospek 6 bulan terakhir bersama Salah ini, gue sih masih optimis dia bakal perpanjang sih ya. Karena dari segi bisnis pun lebih hemat bagi Liverpool untuk perpanjang kontrak dia ketimbang nyari pengganti untuk Salah gitu. Karena secara availability juga winger-winger di sana siapa yang gue nggak setuju sama lo. Karena kalau dia beli pemain, kalau lu tes level nggak ada, sangat jauh. nggak ada kan. Tapi untuk investasi ke depannya itu yang mereka bisa lakukan. Nah sekarang kalau lo jadi Salah di Liverpool gaji berapa dia? 350 paling gede di Liverpool. Oke, seminggu. Lu datang Arab, gue kasih lu Sejuta malah kalau Arab menawar. sejuta seminggu. Arab lagi ya. Apa yang dilakukan? Ya dia kalau bisa bayar Cristiano Castro itu 200 juta. Kenapa bayar Salah sejuta seminggu mah merem? Tapi gue sih optimis coach, karena kalau ngomongin soal duit harusnya tapi Salah di klub lain bisa tawaran lebih gede loh. Di Liverpool setia banget dia sampai Iya segini. sekarang iya, tapi sampai kapan? Lu sebuah Salah mikir juga dong. Setahun lagi masih Mungkin. sama slot masih oke. Jal, tapi gini Jal, tapi kalau kata Jorge Mendes nih, gue pernah ketemu langsung, dia bilang gini, in football my friend you never know. Ai. Jadi apapun Ada harganya statement sih. di media Iya. segala macam, di sepak bola gue gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya hanya di Indonesia merasa lu harus netizen merasa lu nggak boleh berbeda pendapat. Nggak boleh berubah-ubah ya. Nggak boleh berubah. Kalau ya. itu harus satu. Padahal Jorge Mendes juga bilang kan, dan gue setuju. Betul. Di sepak bola lu nggak pernah tahu. Benar, Semua bisa berubah sesuai sikon. Dan Dinamis banget. ya kita lihat Salah pindah atau enggak. Gue rasa sih kalau dari 2 atau 3 ini, bahkan Robbie Fowler di interview bilang dia somehow ngerasa dari 3 pemain ini 2 sebenarnya udah deal, tapi 1 belum deal karena untuk ngejaga supaya nggak terlalu pressure-nya terlalu berat. Dan gue sih berandai-andai yang diomongin Fowler ini kayaknya 1 yang belum deal itu menurut gue Trent Alexander-Arnold. Karena kalau dari Salah dan Van Dijk berkali-kali udah ngasih kode-kode, kayaknya bakal bertahan kok. Jadi gue yakin 2 pemain ini masih bertahan, tapi belum diumumin aja sama Liverpool, mengingat ini nggak mau terlalu pressure ke Trent Alexander-Arnold ini. Karena Alexander-Arnold terbukti ketika masuk di Januari itu performanya naik turun banget, dan naik turun itu benar-benar turun banget kan lawan MU. Bahkan Slot sampai bilang di interview lack of effort gitu. Diomongin secara jujur. Jadi menurut gue 3 pemain ini harus segera disortir sih. TAA Van Dijk Salah. Kalau 1 cabut, gue bilang masih bisa recover. Iya. Tapi kalau 2 cabut ngaruh. Iya. Gue harap 3 cabut. Rule of 3-nya tadi sini. Saya juga kunci. Semua fans lawan Liverpool berharap seperti itu. 3 kuncian Iya. ini. Jadi kalau 1 cabut, is oke lah, masih bisa ketutup lah. Walaupun Salah cabut, TAA sama Van Dijk masih oke lah. Tapi kalau 2 cabut itu udah mulai goyang, gue bilang. 2 dari 3 ini itu goyang. Makanya fans Arsenal berharap 3 yang cabut. Soalnya prospek yang paling mengerikan bukan soal mereka perginya gitu. Gue nggak yakin FSG itu bisa nge-provide pemain-pemain yang sekali bertinggi untuk jadi pengganti-penggantinya. Karena mereka pelit. Itu yang terjadi sih. Iya, sebenarnya. mereka dapat duit atau apa, mereka nggak mau invest yang jangka panjang. Ya itu yang terjadi. That is the problem. Dan itu yang dikhawatirin. Dan jadi gue rasa FSG harusnya nggak ada pilihan selain untuk perpanjang kontrak mereka bertiga. Karena gue yakin mereka nggak akan bergerak juga di bursa transfer yang masif gitu. Jadi yang mendingan perpanjang aja, karena Salah sendiri menurut gue kalaupun makin tua, performa dia udah nggak cepat lagi, dia masih punya sisi kreatif kan. Messi kan dulu gitu juga, start dari winger lama-lama makin bergeser ke tengah, masih bisa dilakuin. Beckham juga gitu. Bergeser ya lama-lama ya. Dan gue rasa Salah punya prospek ke arah sana gitu. Ketika sisi kreatif dia masih ada, winger dia udah nggak terlalu maksimal, bisa digeser Ya ke di tengah. Liga Saudi. Dengan duit lebih gede. Biasanya tuh kalau makin lama makin tua mundur jadi playmaker. Iya, Jadi itu kreator. gesernya begitu. Dan Salah menurut gue kebuka sih opsi begitu. Tapi kalau yang gue menarik adalah 1 pemain ini kemarin menemukan jati dirinya kayaknya. Udah Siapa sebelum pertandingan ini juga kemarin di saat bermain di FA Cup itu juga bermainnya cukup baik. Federico Chiesa, Zal, Chiesa. untuk long term
apakah bisa nantinya mengisi satu pos entah di kiri, entah di kanan karena dia punya kemampuan untuk bermain di dua sisi ya? Di dua sisi dia punya dan impactnya kemarin di Lille di kiri dia bagus. Ketika lawan Accrington walaupun agak berat juga kalau dihitung. Lawan siapa? Accrington Stanley. Kok capek tanya? Lawannya siapa? Walaupun walaupun agak terlalu berlebihan kalau di compare sama game itu, tapi ini bisa diharapkan. Spelling Accrington juga salah. Spelling bee. Susah banget Accrington Stanley apa, tapi untuk level gue rasa sih masih belum terlalu meyakinkan banget ya, karena match fitness lagi-lagi kayaknya masih menjadi masalah bagi Chiesa. Bahkan berkali-kali sebenarnya dia udah fit dari bulan apa, tapi sakit lah, abis itu dia keganggu sama katanya cuaca di Inggris benar-benar nggak bikin dia nyaman. Jadi untuk kedepannya masih harus berjuang lagi bagi Chiesa, dan gue bilang sih bergunanya di festive period kayak begini gitu, mungkin bakal berguna. Tapi ketika nanti jadwal udah makin membaik dan Liverpool untungnya masih main di cup competition ya, gue rasa bermanfaatnya di cup competition kayak begitu. Tapi kalau untuk UCL dan Premier League, gue sih masih belum terlalu menilai dia bisa survive di Premier League sih. Bagi Chiesa ini susah, masih sulit gitu bagi Chiesa. Ya masih sangat sulit lah kalau gue ngelihat juga maksudnya memang dari level of fitness, apalagi kalau ngelihat dari Federico Chiesa yang memang masih abu-abu, datang dengan harga yang cukup murah sampai akhirnya sekarang bisa menjadi rotation player lah Pelan-pelan bagi Liverpool.